Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bu Retno. Perkenalkan, saya Desi Novitasari dengan NRP 501231056. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu analisis data SEM, TEM, dan FTIR. Di sini, saya menggunakan jurnal dengan judul Synthesis and Characterization of Parthenium Histoporus Mediated ZNO Nanoparticles for Methylene Blue Dye Degradation yang ditulis oleh Denis Enzilu dan rekan-rekan dari Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Kenya, dan dipublikasikan di Journal of Chemistry pada tahun 2024. Sebelum saya menjelaskan hasil dan pembahasan data SEM pada jurnal ini, saya akan menjelaskan apa itu ZNO nanopartikel. Zinc oxide nanopartikel atau yang disingkat dengan ZNO-NPS adalah partikel zinc oxide berukuran nanometer, yaitu antara 1 hingga 100 nanometer. ZNO sendiri adalah senyawa anorganik yang dalam skala besar sudah lama dikenal dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam tabir surya, cat, hingga elektronik. Namun, ketika ukurannya diperkecil ke skala nano, sifat-sifatnya berubah secara signifikan. ZNO-NPS memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat besar, yang menjadikannya sangat reaktif dan efektif sebagai katalis, sensor, maupun agen antibakteri. Mengapa ZNO disintesis menggunakan tanaman? Secara konvensional, nanopartikel ZNO disintesis melalui metode kimia atau fisika, misalnya kopresipitasi, sol gel, atau dekomposisi termal. Namun, metode-metode ini memiliki kelemahan. Maka dari itu, para peneliti kini beralih ke sintesis hijau atau green synthesis, yaitu memanfaatkan ekstrak tanaman sebagai agen produksi dan penstabil. Tanaman yang dipilih dalam jurnal ini adalah Parthenium histoporus, yaitu sejenis gulma invasif yang tumbuh liar di lahan pertanian dan pinggir jalan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan data SEM. Dapat diamati bahwa nanopartikel ZNO yang disintesis menggunakan ekstrak Parthenium Hysteroporus memiliki morfologi yang didominasi oleh bentuk hampir sferis, artinya mendekati bulat, meskipun tidak sempurna bulatnya. Dari distribusi partikel pada permukaan sampel, terlihat bahwa partikel-partikel ZNO tersebar cukup merata dengan tingkat aglomerasi yang relatif rendah. Aglomerasi adalah kondisi di mana partikel-partikel saling menggumpal. Rendahnya aglomerasi ini menunjukkan bahwa metode sintesis hijau yang digunakan berhasil menghasilkan nanopartikel yang homogen. Berdasarkan analisis distribusi ukuran partikel menggunakan perangkat lunak imaging, diameter nanopartikel ZNO berada pada rentang sekitar 10 hingga 70 nanometer dengan ukuran rata-rata sebesar 38,47 nanometer. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan histogram SEM. Histogram distribusi ukuran partikel yang dihasilkan dari pengolahan citra SEM menggunakan imaging, sumbu X menunjukkan diameter partikel dalam satuan nanometer. Sementara sumbu Y menunjukkan frekuensi atau jumlah partikel pada masing-masing rentang ukuran. Dari histogram ini terlihat dengan jelas bahwa sebagian besar partikel terkonsentrasi pada rentang 30 hingga 50 nanometer pada rentang dominan. Distribusi ukuran yang relatif sempit dan simetris di sekitar rata-rata ini menunjukkan bahwa proses sintesis berlangsung dengan cukup baik, yang menghasilkan nanopartikel dengan tingkat homogenitas yang tinggi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan data TEM. Citra T menunjukkan bahwa nanopartikel ZNO memiliki morfologi dominan berbentuk sferis, konsisten dengan hasil SEM. Terlihat pula adanya sedikit aglomerasi pada beberapa area, namun secara keseluruhan partikel masih cukup terdispersi. Hasil pengukuran menggunakan perangkat lunak imaging menghasilkan ukuran rata-rata partikel sebesar 7,54 nanometer. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan histogram distribusi ukuran nanopartikel ZNO menggunakan data TEM. Sumbu X menunjukkan diameter dalam nanometer dari 4 hingga 12 nanometer, dan sumbu Y menunjukkan frekuensi.
Histogram menunjukkan bahwa distribusi ukuran nanopartikel ZNO berada pada rentang sekitar 3 hingga 13 nanometer dengan puncak distribusi berada di sekitar 5 hingga 6 nanometer. Distribusi yang tidak terlalu lebar ini menunjukkan bahwa proses sintesis berlangsung cukup baik sehingga menghasilkan nanopartikel yang lebih homogen secara ukuran. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah Fourier selanjutnya adalah FTIR. Dalam jurnal ini, FTIR dilakukan pada dua sampel, yaitu ekstrak Parthenium hysteroporus dan nanopartikel ZNO yang sudah terbentuk. Perbandingan keduanya penting untuk memahami peran metabolit tanaman dalam proses pembentukan ZNO-NPS. Berdasarkan hasil FTIR, ditemukan beberapa puncak gelombang penting. Yang pertama, puncak pada 3.299 cm yang menunjukkan gugus OH. Yang kedua, puncak pada 1.632 cm yang menunjukkan ikatan rangkap CO. Dan kemudian ketiga, puncak pada 1.362 hingga 1.259 cm yang menunjukkan daerah fingerprint region, yaitu CN. Yang keempat, puncak pada 543 cm yang menunjukkan ikatan logam oksigen, yaitu ZNO. Selanjutnya adalah tugas analisis gambar SEM atau TEM menggunakan imagery. Dari hasil pengolahan gambar SEM menggunakan imagery, diperoleh data bahwa ukuran partikel berada pada rentang 285,31 hingga 513,43. Dari hasil pengolahan gambar SEM menggunakan imagery, diperoleh data bahwa ukuran partikel berada pada rentang 285,31 hingga 513,43 satuan nanometer, dengan nilai rata-rata sebesar 393,11 nanometer. Distribusi ukuran partikel menunjukkan adanya variasi ukuran antar partikel, namun sebagian besar partikel masih berada di sekitar nilai rata-ratanya, sehingga distribusi ukuran dapat dikatakan relatif homogen. Sebaran ukuran yang tidak terlalu lebar ini menunjukkan bahwa proses sintesis menghasilkan nanopartikel dengan tingkat keseragaman yang cukup baik. Nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil analisis imagery mandiri ini berbeda dengan hasil yang dilaporkan dalam jurnal, yaitu 38,47 nm. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor teknis, seperti pemilihan partikel yang dianalisis, pemilihan area pengukuran yang digunakan selama pengolahan data pada imagery. Selanjutnya adalah analisis histogram dari data pengolahan imagery. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa ukuran rata-rata partikel memiliki nilai rata-rata sebesar 393 dengan standar deviasi 53. Nilai standar deviasi yang relatif kecil dibandingkan nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa ukuran partikel tidak tersebar terlalu jauh dari nilai tengahnya. Dan yang terakhir adalah perbandingan antara data grafik pada jurnal dan analisis mandiri. Histogram hasil pada SEM jurnal maupun hasil analisis ulang menunjukkan adanya satu puncak distribusi utama. Analisis ini menunjukkan bahwa partikel yang terbentuk berasal dari satu populasi ukuran dominan dan tidak menunjukkan pemisahan menjadi beberapa kelompok ukuran yang berbeda. Yang kedua, sebaran data pada kedua histogram relatif simetris di sekitar nilai rata-rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses sintesis menghasilkan partikel dengan tingkat homogenitas yang cukup baik. Yang ketiga, nilai rata-rata ukuran partikel yang diperoleh dari analisis ulang lebih besar dibandingkan nilai yang dilaporkan dalam jurnal. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kalibrasi skala pada imagery, metode pemilihan partikel, jumlah partikel yang dianalisis, serta proses segmentasi citra saat pengukuran dilakukan. Hasil ini menunjukkan bahwa analisis ulang menggunakan imagery berhasil merepresentasikan karakteristik morfologi nanopartikel ZNO yang dilaporkan pada jurnal, terutama dari aspek homogenitas distribusi ukuran dan rendahnya variasi ukuran partikel. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.